Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Amirullah di program lagu. Kali ini kita mendapatkan tamu agung ya dari Madiun jauh-jauh datang ke sini untuk membantu menjelaskan kepada para sukuristia cara merakit PC, terutama PC untuk recording, designing dan seterusnya. Apalagi yang gaming siap. Ini hasilnya. Oke, bisa kenalkan diri ini siapa namanya siapa? Nama saya Naufal Grandi Sundoro. Belajar rakit PC dari mana ya? Belajar rakit PC kan saya belajar otodidak. Mbak Google dan Mbak YouTube. Mbak Google dan Mbak YouTube. Nah, oke langsung aja. Speknya apa aja ini? Ya, untuk komputer ini yang pertama pastinya prosesornya. Prosesornya itu dari AMD Ryzen 5 2600. Kenapa nggak pakai 3000 series 3600? Mungkin? Ya, kalau pertama pasti alasan pertama saya adalah melihat ke budget yang ada. Karena perbedaan antara yang 3000 series dan 2000 series ini sekitar 1 juta. Kalau yang 2600 yang saya pilih ini itu harganya 1,9. Adapun yang 3600 itu 2,9. Nah ya, 2,9. Sedangkan kalau melihat dari jumlah core dan thread sama. Gitu. Mungkin yang membedakan hanya beberapa fitur-fitur yang ada di Ryzen 3000. Oke, kenapa menggunakan AMD? Kok nggak Intel? Kan Intel kenceng. Coba jelaskan. Ya, karena sekarang ini udah terlihat sangat jelas ya. Karena yang paling pertama harga, dimana AMD memberikan harga yang cukup murah untuk spesifikasi yang sangat memuaskan dibandingkan dengan Intel yang mana dia harganya mahal, sedangkan speknya ya kurang lebih sama atau bahkan AMD ini sendiri lebih bagus daripada Intel. Baik, lanjut aja. Sekarang kenapa menggunakan 6 core, enggak cukup 4 core aja? Karena khususnya di sini untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dengan komputer ini, yaitu semacam editing dan lain sebagainya, yang mana membutuhkan core yang lebih banyak. Dimana semakin banyak core, maka semakin cepat pula kinerja yang dia kerjakan. Semakin cepat pula, semakin cepat pekerjaan tersebut tuntas. Oke, berarti untuk 6 core seperti ini bisa buat apa aja dong? Ya, yang tadi saya sebutkan ya, editing. Ya, entah itu editing video, apalagi desain. Kemudian juga mungkin juga 3D. Ya, kemudian juga Gaming. Kita semuanya suka game. Baik. Kira-kira kalau editing video 4K bisa? Bisa, apalagi bisa. dipadukan dengan VGA-nya yaitu GTX 1650 Super. 1650 Super. Kira-kira apa keunggulannya 1650 Super? Punya beberapa fitur-fitur terbaru ya. Kalau dibandingkan dengan harga, mungkin di atasnya 1050 Ti. Nah, tapi speknya itu fitur-fitur terbarunya seperti Turing, NVENC, ya, dan mana ya untuk NVENC ini sendiri kalau dibandingkan dengan RX atau dari Radeon itu banyak kegunaan yang bisa digunakan. Hardware acceleration encodingnya, keren. Mungkin untuk kali ini saya bisa ngomong AMD emang bagus, tapi drivernya sekali lagi sering masalah. Baik, selanjutnya untuk PSU, bagaimana nih PSU? Nah, kalau PSU pastinya pertama kita harus memperhitungkan berapa power yang digunakan dari segala komponen yang dipilih, dari mulai prosesor, kemudian juga ada RAM-nya. Nah, yang paling besar itu di prosesor sama VGA. Itu. Tapi kalau prosesor seperti ini dengan VGA GTX 1650 itu berapa watt ya? Kalau untuk ini menggunakan 400 watt. Oh ya, BTW kalau yang mau ngitung bisa klik di deskripsi atau di bawah ini ya. Ada yaitu tempat untuk mengkalkulasi kebutuhan watt yang sesuai sekaligus dengan butuhnya UPS yang anti mati ketika baterai listrik bisa dihitung. Dilihat ya, silakan. Untuk selanjutnya berarti untuk ini ambil berapa ya? PSU-nya ini dengan harga sekitar 375 ya, dibeli di Shopee. Untuk RAM sekarang, nah ini banyak orang ngomong makin gede RAM makin kenceng. Waduh, sekarang berapa RAM? Kalau ini RAM-nya 8 GB.
8 GB bukan 16? Bukan. Bukan. Wah, ya. Kenapa kok 8 GB? Pertama kembali ke alasan seperti Penggunaan. alasan ya penggunaan. Oke. Ya, dan juga budget juga. Budget. Karena setelah Yes. menghitung-hitung ketika kalau misalnya menggunakan 16 kurang budgetnya. Baik. Gitu. Nah, ini kalau kita padukan dengan segala bentuk spek tadi, tentu butuh motherboard yang mumpuni. Motherboardnya apa ini? Nah, motherboardnya ini dari ASRock B450 Steel Legend. Memang untuk AMD ada berapa nih tipe-tipe motherboard yang kita butuhkan? Yang paling bawah itu ada A320. Kemudian habis itu di atasnya ini yaitu Standar ya. ya. Kemudian ini B450 ya yang standarnya. Kemudian yang terbaru atau yang paling tinggi yang mana dianjurkan untuk dipadukan dengan 3000 series adalah X570. X570. By the way, kalau ingin mencari tahu tentang kualitas motherboard, Anda harus melihat review dari thermal ya. Thermal itu yaitu kemampuan dia untuk mempertahankan suhu tetap dingin dengan load yang kencang. Nah, bisa dilihat di channel Hardware Unbox atau di channel review yang lain. Baik, casing sekarang. Waduh, casing ini bling bling, RGB full color. Waduh, apalagi lihat ini. Wih, bisa berubah. Wah. Bahkan tersedia remote kontrolnya warna-warni, kling-kling. Wah, bisa warna-warni, bisa ganti-ganti polanya macam-macam. Waduh, ini kayaknya makin banyak warna makin kenceng. Betul ya? Iya aja lah. Baik, bisa dimatikan? Nah, lebih kencang lagi. Baik. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini, casingnya nih harganya mahal ya? Betul ya? Ya, untuk harga sih nggak terlalu mahal juga. Gitu. Sekitar ini harganya 600-an. 600-an. Mereknya apa ini? Mereknya dari sini udah ada, yaitu Digital Alliance. Oh, dia yang seri 6 N23. 23. Harga 600. Nah, ini tempered glass ya. Berdasarkan pengalaman, maka yang beli tempered glass atau kaca-kaca daripada menyesal nanti pecah dan seterusnya, silakan gunakan packing kayu, terutama monitor ya. Packing kayu, karena dengan packing kayu, Pak yang lempar-lempar itu mikir mau lempar. Oke, satu hal lagi yang belum kita bahas yaitu tentang storage, yaitu hard disknya. Nah, untuk hard disk ini ada berapa macam? Kalau untuk hard disk ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah HDD atau yang biasa kita sebut sebagai hard disk itu sendiri. Ya, ada kepingannya itu ya. Nah, dan bentuknya itu sangat besar. Nah, kemudian yang kedua ada SSD atau kepanjangannya adalah solid state drive, yang mana SSD ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah SSD dengan kabel SATA. Ya, SATA yang kabel itu ya. Gitu. Kemudian habis itu ada yang SSD M.2, ya katakanlah M.2 biasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah SSD M.2 NVMe. NVMe. Yang paling kenceng yang mana ini? Yang paling kenceng yang terakhir tadi, NVMe. Nah, untuk sekarang penggunaan yang komputer kali ini yang mana? Untuk yang ini menggunakan NVMe dari brand Colorful dengan storage sebesar 120 GB. Kok kecil sekali? Ini kayaknya terlalu kecil deh. Ya, kalau masalah ukuran yang dipilih karena melihat kegunaannya yang akan SSD ini mau digunakan untuk apa? Pastinya SSD-nya ini digunakan untuk menyimpan Windows-nya itu. Oh, drive C sistem ya, atau local disk-nya itu. Kemudian untuk penyimpanan data-datanya menggunakan hard disk-nya. Oke, HDD. Nah, intinya yang belum pindah, yang penting SSD hijrah semuanya. Paham ya? Baik, ini adalah cara pemilihan part. Untuk recording, bagaimana butuhnya? Saya sarankan untuk recording, saya sendiri semua komputer AMD. Kenapa? Karena memang AMD sekarang kenceng, murah, bisa makan Intel dengan harga yang bersaing. Nah, untuk ini kita menyarankan menggunakan AMD ya. Dan yang paling bagus adalah 3600 standar. Kalau mau lebih bagus lagi ada 3700X atau bahkan 3900X. Kalau mau di bawahnya bisa pakai generasi 2 2600 atau bisa juga
yang seri paling mentok bawah 3200G atau 3400G. Nah, nanti dapat yang G ini bisa menggunakan tanpa VGA. Lalu untuk editing video 1650 sudah sangat cukup. Bahkan bisa sampai 4K. Wah, kurang apa lagi coba. Tapi yang pasti untuk audio utamanya di core dari CPU-nya. Nah, kita lanjutkan di part selanjutnya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.